Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 dengan materi yaitu aspek teknis dan operasi alat analisis yang beranggotakan yaitu Raihan Fakhri dengan NIM 281, saya sendiri Hasan Bukhari NIM 318, dan Muhammad Edi Hartono dengan NIM 294. Jadi selanjutnya kita akan membahas materi dari aspek teknis dan operasi alat analisis ini. Slide pertama akan dijelaskan oleh Mas Edi. Silakan untuk Mas Edi. Oke, terima kasih Mas Asaf atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, pertama yaitu mengenai teknis dari dalam suatu SKB itu sendiri. Apa itu teknis? Teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek bisnis secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek bisnis tersebut selesai dibangun. Artinya teknis itu adalah suatu cangkupan yang memang harus dilakukan di dalam suatu pengoperasian di dalam bisnis sehingga bisa dibangun secara signifikan dan teratur. Apa saja beberapa pertanyaan utama yang perlu mendapatkan jawaban dari aspek teknis ini sendiri? Yang pertama adalah lokasi proyek bisnis. Yang kedua, seberapa besar skala orasi atau luasnya produksi. Yang ketiga, kriteria pemilihan mesin. Yang keempat, bagaimana proses produksi yang harus dilakukan. Yang kelima, lain apakah jenis teknologi yang diusulkan cukup tepat. Artinya dari pertanyaan-pertanyaan ataupun dari hal-hal yang harus diperhatikan tersebut itu sangat harus jelas. Karena apa? Itu mencakup akan tentang masalah teknis, aspek teknis yang harus dilakukan dalam suatu proyek bisnis yang ada. Jelas selanjutnya yaitu lokasi proyek bisnis. Nah, kalau di dalam suatu bisnis, hal yang harus diperhatikan adalah lokasi ataupun tempat proyek bisnis itu sendiri. Karena itu sangat bergantung ataupun sangat diperhatikan dalam suatu proyek itu. Karena kalau seandainya lokasi itu tidak tersedia dengan baik, kemungkinan itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan dalam proyek bisnis itu. Lokasi proyek bisnis untuk perusahaan industri mencakup dua pengertian, yaitu lokasi dan lahan pabrik. Nah, lokasi dan lahan pabrik ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam suatu bisnis yang harus dilakukan oleh seorang proyektor ataupun pembisnis. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan untuk pemilihan lokasi proyek bisnis itu ada dua golongan besar, yaitu variabel utama dan variabel bukan utama. Nah, variabel-variabel tersebut diantaranya adalah satu, ketersediaan bahan mentah. Kalau dilihat dari artinya sendiri, bahan mentah itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jumlah kebutuhan bahan mentah, salah satunya periode 1 tahun dan selama usia investasi. Layakan harga bahan mentah, kapasitas kualitas yang harus diperhatikan dalam terhadap bahan mentah itu sendiri, biaya-biaya pendahulu yang harus diperlukan sebelum bahan mentah, sikap yang harus diproses, misalnya biaya pengangkutan dan lain-lain. Biaya pengangkutan ini bukan hanya dalam hal aspek yang mengenai biaya yang dikeluarkan, tapi biaya pengangkutan ini harus bagaimana biayanya itu keluar dan masuk yang harus diperhatikan. Yang kedua yaitu letak pasar yang dituju. Nah, dalam mengenai hal variabel tersebut, beberapa hal yang perlu didapatkan dalam informasi di antara lain daya beli konsumen, pesaing, dan beberapa data lain yang cukup dalam uraian tentang analisis aspek pasar yang mencakup hal yang telah disebutkan tadi. Tenaga listrik dan air. Di dalam industri perusahaan ataupun industri PT-PT yang ada, ini adalah hal yang harus diperhatikan. Karena apa? Tenaga listrik ini adalah cangkupan hal yang harus dilakukan dalam suatu mesin, termasuk air. Nah, air ini bukan hanya suatu hal yang lumrah dalam kehidupan, tapi sangat harus diperhatikan air itu. Salah satu aspek air ini yaitu untuk digunakan dalam pembersihan wadah-wadah ataupun bahan-bahan yang
akan digunakan dalam industri itu sendiri. Selanjutnya yaitu suplai tenaga kerja. Di dalam suatu hal industri, bukan hanya hal mengenai keuntungan saja, tetapi suplai tenaga kerjanya itu harus diperhatikan dengan baik dan seksama. Karena apa? Tenaga kerja, kalau seandainya tenaga kerja itu sedikit, sedangkan bahan mentah itu banyak, itu sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja yang lainnya. Kenapa? Mereka kalau seandainya melihat bahan mentah itu terlalu banyak, mereka berpikir ya sudahlah ini terlalu banyak, mereka merasa capek. Nah itu harus diperhatikan. Kalau bisa bahan mentah, antara bahan mentah dengan suplai tenaga kerja itu harus seimbang, karena itu sangat berpengaruh dalam kinerja suatu perusahaan atau industri. Selanjutnya yaitu fasilitas transportasi. Nah, ini diperhatikan karena terkadang seseorang yang berada di dalam pekerjaan itu, mereka tidak semata-mata berada di pabrik itu saja, ataupun yang berada di samping pabrik itu. Kemungkinan ada yang 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo dari jarak antara pabrik itu. Nah, itu harus diperhatikan. Sehingga apa? Mereka tidak kesusahan untuk pergi ataupun pulang dari tempat kerja mereka. Nah, di samping kelima variabel utama atau primer tersebut yang telah disebutkan di atas, eh, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kalau kita melihat dari hukum Indonesia ini sendiri, itu jangan sampai kalau seandainya industri yang ada di perusahaan itu berada di dalam lingkungan suatu kampung ataupun desa, mereka harus memperhatikan adat istiadat yang ada di sana. Karena apa? Kalau seandainya mereka cuma semena-mena ingin mendirikan perusahaan tanpa memperhatikan moral ataupun adat istiadat tersebut yang ada di sana, itu bisa berpengaruh besar terhadap kinerja yang ada di perusahaan tersebut, termasuk citra perusahaan itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu iklim keadaan tanah. Pembangunan terhadap perusahaan ataupun pembangunan PT-PT industri yang ada di sana itu memperhatikan keadaan tanah. Kalau seandainya tanah tersebut kurang akan eh, ketahanan, kemungkinan takutnya ada peristiwa-peristiwa tersendiri, diantaranya gempa, banjir, dan sebagainya. Termasuk tanah kalau tanahnya itu berada di pinggir sungai. Nah, itu kemungkinan akan berpengaruh akan bangunan-bangunan yang ada. Selain sikap dan masyarakat setempat. Nah, ini yang disebutkan di atas tadi, hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya apa? Indonesia ini terdiri banyak sekali suku, adat istiadat. Jadi kalau seandainya sebuah perusahaan ingin mendirikan PT ataupun bangunan di tempat itu harus diperhatikan dengan seksama bagaimana keadaan masyarakat yang ada di sana itu sendiri. Rencana masa depan perusahaan. Artinya kalau seandainya perusahaan ingin maju, ingin bergerak dengan cepat, itu harus diperhatikan rencana ke depannya. Kalau perusahaan itu kurang akan kinerja yang bagus, apalagi kalau seandainya kinerjanya kurang, para pegawainya kurang akan semangat dan sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap citra perusahaan itu sendiri. Oke, luas produksi. Apa itu luas produksi? Luas produksi adalah jumlah produk atau produk yang harusnya diproduksi mencapai keuntungan optimal. Pengertian ini berbeda dengan pengertian luas. Pengertian yakni luas produksi hanyalah salah satu alat ukur dan luas perusahaan. Ada beberapa faktor ataupun ada beberapa cangkupan di antaranya yang harus diperhatikan dalam luas produksi itu, yaitu satu, batasan permintaan, dua, tersedianya kapasitas, ketiga, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, keempat, kemampuan finansial, dan kelima, kemungkinan adanya perubahan produksi. Yang selanjutnya itu layout. Layout ini merupakan keseluruhan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki suatu perusahaan. Dengan demikian, pengertian layout ini sendiri mencakup site atau layout mengenai lahan lokasi proyek, layout pabrik, layout bangunan bukan pabrik, dan fasilitas lainnya. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk evaluasi layout itu pabrik, diantaranya yaitu satu, adanya konsistensi dengan teknologi produksi. Kedua, adanya arus produk dalam proses yang lancar dalam proses satu ke proses yang lainnya. Penggunaan ruangan yang optimal, terdapat kemungkinan untuk dengan mudah melakukan penyesuaian maupun untuk ekspansi, meminimalisasi biaya produksi, dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan kerja.
Oke, yang terakhir ini yaitu sedangkan ada beberapa pertimbangan ataupun hal-hal yang harus diperhatikan secara umum yang harus dilakukan oleh law outside. Apa tuh? Diusahakan layout itu mempunyai arus yang searah atau setidaknya mengurangi arus penyilangan. Yang kedua, ada departemen pembantu atau scope hendaknya disituasikan secara fungsional terhadap bangunan pabrik utama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Edi atas penjelasannya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mas Rehan Fahri. Tempat dan waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu tentang pemilihan jenis teknologi dan equipment. Patokan umum yang dapat digunakan dalam pemilihan jenis teknologi ini adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Di samping kriteria tersebut, yang lain adalah yang pertama, ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat yang memiliki ciri-ciri yang mendekati dengan lokasi proyek bisnis. Yang ketiga, kemampuan pengetahuan produk atau kemampuan pengetahuan penduduk atau tenaga kerja setempat dan kemungkinan pengembangannya, juga kemungkinan penggunaan tenaga kerja asing. Yang selanjutnya, pertimbangan kemungkinan adanya teknologi lanjutan sebagai salinan teknologi yang akan dipilih sebagai akibat keusangan. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya ada alat analisa aspek teknis. Tujuannya yaitu dapat mengenali beberapa alat analisa kuantitatif dari aspek teknis proyek bisnis yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan oleh manajemen. Selanjutnya, penentuan lokasi pabrik. Penentuan lokasi yang tepat akan meminimalisirkan atau meminimumkan beban biaya investasi maupun biaya eksploitasi. Pada sektor bisnis jasa, perbankan, pusat-pusat pelayanan masyarakat, lokasi pabrik merupakan persoalan yang lebih kompleks. Secara sepintas untuk mengulangi beberapa variabel utama yang perlu mendapatkan perhatian dan dalam penentuan lokasi pabrik, yaitu yang pertama ketersediaan bahan mentah, yang kedua letak pasar yang dituju, yang ketiga tenaga listrik dan air, yang keempat suplai tenaga kerja, dan yang terakhir adalah fasilitas transportasi. Selanjutnya, Mas. Setelah dapat diketahui lokasi pabrik, langkah berikutnya adalah penentuan lahan atau site dari lokasi tersebut. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan selama langkah berikutnya dalam penentuan lahan. Yang pertama adalah derajat keringnya tanah dan kemampuan tanah menyanggah bangunan. Yang kedua, mempunyai keamanan dan perlindungan kebarakan yang baik. Yang ketiga, cukup tersedia angin untuk mengeluarkan asap pabrik jika ada dari daerah pemukiman. Yang keempat, biaya grading atau fondasi. Yang terakhir adalah cukup dekat dengan sistem transportasi masyarakat. Next. Yang selanjutnya adalah metode kualitatif penilaian lokasi. Misalnya tersedia 3 alternatif lokasi, yakni Surabaya, Surakarta, dan Semarang. Faktor-faktor yang mendapat pertimbangan adalah ketersediaan bahan mentah, suplai tenaga kerja, dan fasilitas transportasi. Penilaian dari berbagai alternatif tersebut misalnya sebagai berikut. Surabaya mendapatkan jumlah 15, Surakarta 12, Semarang 13. Pada angka 1 itu keterangannya ketersediaan bahan mentah, angka 2 suplai tenaga kerja, dan yang ketiga adalah fasilitas transportasi. Next. Dari perhitungan penilaian tersebut,
terlihat bahwa alternatif lokasi yang terpilih adalah kota Surabaya karena memiliki nilai yang tinggi dari kota-kota lain. Pada penilaian ini, ketiga faktor yang diperhatikan dianggap memiliki nilai penting yang sama atau bobot yang sama. Dalam kenyataannya, sering terjadi bahwa bobot ketiga faktor tersebut tidak sama. Jika ketiga faktor tersebut memiliki bobot yang tidak sama, misalnya faktor ketersediaan bahan mentah berbobot 35%, suplai tenaga kerja 25%, dan fasilitas transportasi sebanyak 40%, maka perhitungan penilaiannya adalah sebagai berikut. Jadi Surabaya mendapatkan jumlah tetap yang tertinggi yaitu 515. Jadi angka yang 35 tadi diambil dari tabel yang sebelumnya. Surakarta mendapatkan nilai sebanyak 375 dan Semarang mendapatkan jumlah sebanyak 430. Next. Dari perhitungan penilaian dengan menggunakan bobot yang berbeda untuk masing-masing faktor, lokasi Surabaya tetap merupakan lokasi terpilih. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan antara perhitungan pertama dan perhitungan ini. Yang B adalah metode transportasi. Di antara jenis metode ini adalah metode sudut kiri atas atau northwest corner atau stepping stone method, MODI, modified distribution method, dan VIM, Vogel approximation method. Jika proyek bisnis yang direncanakan berproduksi antara OQ1, maka lokasi yang terpilih adalah lokasi C. Jika volume produksi antara Q1 dan Q2, maka lokasi B yang terpilih. Jika volume produksi lebih besar dari Q2, maka lokasi A yang memiliki biaya terendah. Next. Yang selanjutnya adalah penentuan luas produksi. Secara sederhana, luas produksi ditentukan oleh kemungkinan market share yang diraih dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dari peralatan yang dimiliki. Pendekatan semacam ini lebih sering digunakan dalam praktik penyusun studi kelayakan dengan memperhatikan pendapat manajemen. Yang A, pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue. Pada pendekatan ini, luas produksi optimal tercapai pada saat marginal cost atau MC sama dengan marginal revenue atau MR. Pada pasar persaing sempurna dapat digambarkan sebagai berikut. Next, Mas. B. Pendekatan break-even point. Luas produksi minimal terletak pada luas produksi yang pada saat itu perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. B. Pendekatan break-even point. Luas produksi minimal terletak pada luas produksi yang pada saat itu perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Atau dalam masa percobaan luas produksi minimal berada pada titik break-even point tunai. Yakni titik break-even yang hanya memperhatikan biaya tetap tunai dalam perhitungannya. Pada tahapan analisa berikutnya, luas produksi akan menguntungkan untuk pemilik modal sendiri dapat diketahui dengan menggabungkan analisa break-even point dengan analisa financial leverage. Yang C, metode linear programming. Metode ini digunakan jika produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis. Jika produk yang dihasilkan terdiri dari dua jenis, maka digunakan pendekatan grafik dan
untuk produk lebih dari 2 jenis dapat digunakan metode simplex. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, atas penjelasannya Mas Rehan. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan materi layut pabrik. Pada materi ini terdapat dua model layut lain, yakni layut kelompok atau grup layut dan layut posisi tetap atau fixed position layut. Layut kelompok memisahkan area dan kelompok mesin yang memproduksi atau keluarga komponen-komponen yang membentukkan proses produksi sejenis. Nah, pada layut posisi tetap, yakni meletakkan dalam satu tempat yang tetap dari produk yang hendak dibuat, dan alat-alat serta komponen lain yang diperlukan untuk proses produksi dibawa ke dalam tempat proses produksi tersebut dengan sama sekali tidak pernah memindahkan barang yang pernah sedang dalam proses. Next, Mas. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat ringkasan. Pada ringkasan ada analisa dan evaluasi aspek teknik dilakukan setelah evaluasi aspek pasar menunjukkan adanya kesempatan pemasaran yang memadai untuk jangka waktu yang relatif panjang. Nah, beberapa pertanyaan utama yang diajukan dalam aspek ini yaitu tentang penentuan lokasi dan lahan proyek bisnis, luas produksi layut, dan pemilihan jenis teknologi dan equipment yang diperlukan. Pada tahapan berikutnya diikuti dengan pembahasan secara kualitatif variabel-variabel yang perlu diperhatikan untuk masing-masing pertanyaan utama yang diajukan. Pendapat manajemen dan analisa kualitatif tetap diperlukan dalam analisa aspek teknis. Beberapa alat analisa kuantitatif yang dapat digunakan untuk membantu penentuan lokasi pabrik adalah metode penelitian alternatif lokasi, metode transportasi, dan metode analisa biaya. Selanjutnya, untuk membantu pengambilan keputusan luas produksi dapat digunakan pendekatan biaya marginal dan penghasilan marginal, analisa break-even point, dan metode linear programming. Terdapat dua model layut lain selain layut fungsional dan layut gratis, yakni layut kelompok dan layut posisi tetap. Dua metode dapat digunakan untuk ini, yaitu metode chat dan metode trail chat. Selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada contoh kasus dari aspek teknis, lokasi, dan spesifikasi produk. Sejarah perkembangan yayasan. Nah, yayasan ini didirikan pada tanggal 30 Juni 1969, berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta, bernama Yayasan YDS. Tujuan yayasan ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan lahir dan batin bagi para anggota dan keluarganya. Kegiatan usaha yang dilakukan antara lain berupa penarikan dan pembelian dana peralenan, pemberian dana beasiswa dan jaminan hari tua, usaha simpan pinjam antar anggota, penjualan kredit sepeda motor, dan penyediaan fasilitas perumahan. Pada tahun 1982, yayasan ini menitik beratkan program untuk mampu melakukan penyediaan perumahan sederhana untuk sebagian anggotanya. Dan karena dikumpulkan beberapa data aspek teknis dari rencana proyek bisnis tersebut, khususnya
yang berkaitan dengan pemilihan lokasi dan spesifikasi perumahan sederhana yang akan disediakan. Next, Mas. Pada slide selanjutnya, ada rencana lokasi dan spesifikasi produk yang diperlukan. Pada lokasi ini yaitu untuk perumahan sederhana antara lain, hendaknya memenuhi syarat tingkat kemiringan tanah tidak lebih dari 15% dan mungkin untuk dibuat sistem drainase. Beberapa syarat lain yang nampaknya mendapat prioritas utama yaitu lokasi yang ditetapkan tidak melanggar perencanaan kota dan telah tersedia fasilitas umum yang diperlukan bagi penghuni rumah sederhana tersebut, antara lain TK, sekolah dasar, puskesmas, dan pasar. Juga nampaknya termasuk syarat yang diperlukan oleh yayasan adalah penyediaan fasilitas perumahan sederhana tersebut diterima oleh masyarakat sekitarnya. Next, Pak. Di sini saya akan melanjutkan dari rencana lokasi dan spesifikasi produk yang diperlukan. Jadi pada saat ini dari berbagai pertimbangan tersebut tersedia 6 alternatif kemungkinan lokasi proyek bisnis perumahan. Karena lokasi tersebut adalah yang pertama yaitu ada di Catur Tunggal, Polodadi, Depok, Sleman, dengan luas tanah kurang lebih 11.000 meter persegi. Yang kedua Jatimulyo, Tegalrejo, Yogyakarta, dengan luas tanah tersedia kurang lebih 26.275 meter persegi. Yang ketiga yaitu ada di Blunyarejo, Tegalrejo, Yogyakarta, dengan luas tanah tersedia kurang lebih 15.000 meter persegi. Ganjoran, Bambanglipuro, Bantul, dengan luas tanah tersedia 15.860 meter persegi. Keenam ada di Keraton Pleret di Bantul dengan luas tanah kurang lebih 8.150 meter persegi. Yang keenam ada di Wonokromo, Pleret, Bantul, dengan luas tanah kurang lebih 7.950 meter persegi. Nah, pada proyek bisnis perumahan ini, yayasan merencanakan untuk membangun 48 rumah dengan tanah yang tersedia untuk masing-masing rumah seluas 200 meter persegi. Beberapa pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan salah satu rumah sederhana adalah ada empat teknis. Yang pertama yaitu memenuhi persyaratan rumah sehat, kuat, dan nikmat. Yang kedua perlu memperhatikan lingkungan perumahan. Yang ketiga penyediaan lokasi tanah dan yang mencangkup termasuk kepadatan perumahan. Yang keempat yaitu perlu adanya penyesuaian dengan contoh rumah sederhana sebagai standar Dirjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya yaitu berdasarkan beberapa pertimbangan teknis tersebut, perumahan rumah sederhana yang direncanakan yayasan dibangun di atas seluas tanah 200 meter persegi dengan luas bangunan 63 meter persegi dengan jenis bangunan sebagai berikut. Ada fondasi, dinding keliling, pemisah ruang, lantai, atap, langit-langit, dan sumur. Slide selanjutnya ada pembagian ruangan untuk masing-masing rumah, yaitu ada ruang tamu dan ruang keluarga, luas 18,0 meter persegi. Ruang tidur ada 2 buah dengan luas 18,0 meter persegi. Pada ruang makan yaitu 3,0 meter persegi. Dapur 6,0 meter persegi. Kamar mandi plus WC ada 3,0 meter persegi. Teras belakang ada 4,5 meter persegi dan teras depan sama dengan teras belakang 4,5 meter persegi. Jadi total pada rumah
pembuatan rumah ini yaitu 63,0 meter persegi. Slide selanjutnya. Pada slide ini dari rencana bangunan rumah tersebut, urutan pekerjaan atau biaya yang diberikan untuk masing-masing pekerjaan tersebut adalah yang pertama ada biaya pekerjaan persiapan 69.300, biaya pekerjaan tanah ada 32.620, ada pekerjaan batu bara, pekerjaan batu dan pelestarian 685.859. Ada pekerjaan kayu dengan harga 1.103.964, pekerjaan lantai 96.815, pada pekerjaan penggantung, pengunci, dan besi ada 74.960, pada pekerjaan instalasi listrik ada 81.000, pekerjaan sanitasi 278.000, pekerjaan halaman ada 33.600, dan pekerjaan penyelesaiannya yaitu ada 168.000. Jadi total semuanya yaitu 2.624.258. Nah, pada slide selanjutnya yaitu dari perhitungan biaya tersebut di atas dan dengan memperhatikan jasa pemborong sebesar 3%, pajak pendapatan sebesar 2%, maka harga kontrak pekerjaan adalah sebesar Rp2.760.000. Hal yang perlu diperhatikan adalah penyediaan tanah untuk keseluruhan bangunan ini tidak dilakukan dengan pembelian, melainkan dilakukan dengan hal guna dengan tarif sewa per tahunnya masing-masing rumah sebesar Rp1.000. Pada kasus yang diajukan yaitu dengan memperhatikan beberapa pertimbangan dalam penelitian lokasi, justifikasi untuk pemilihan lokasi ini berdasarkan berbagai pertimbangan yang diajukan oleh yayasan. Demikian pula untuk spesifikasi rumah sederhana yang dipilih tersebut. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.